Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hai Naga Firdaus. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan lagi praktek membaca kitab Fathul Qorib yang kemarin sudah kita bahas adalah pasal tata cara menyamak, namun masih belum selesai. Sekarang kita lanjutkan di video ini. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma hayawanin tahirin fala yadhuru bidibagi wa atmul maitati wa sya'ruha najisun wa kadza al-maitatu aidan najisatun wa urida biha azzailatul hayati bi ghairi lakatin syar'iyatin. Ma hayawanin tahirin, jadi hewan yang kulitnya tidak bisa disamak alias tidak bisa suci dengan cara disamak, yaitu hewan yang dikawinkan silang dengan hewan yang suci. Misalkan babi dikawinkan silang dengan kambing, ya. Kemudian lahir anak. Nah, anak ini ketika mati dalam keadaan bangkai, ya, tetap meskipun tidak dalam keadaan bangkai juga sih. Ketika mati itu kulitnya itu tidak bisa disucikan dengan cara disamak, ya. Itu falayat huruf bidibagi, maka kulit hewan ini itu tidak bisa suci dengan cara disamak, ya. Kemudian wa'at mulamaitati wa sya'ruha najisun, tulang serta bulunya bangkai itu hukumnya najis. Jadi yang suci itu hanya kulitnya saja, itu pun dengan cara disamak, ya. Wa kada al-maitatu aidan najisatun, begitu pula bangkainya sendiri itu juga hukumnya najis. Wa urida biha, yang dimaksud dengan bangkai di sini adalah azzailatul hayati, yaitu hewan. Jadi maknanya saya persempit hewan saja, ya, yaitu hewan yang nyawanya itu hilang bi ghairi dzakatin, tanpa perantara penyembelihan, alias mati dengan cara tidak disembelih syar'iyatin, secara syariat. Jadi artinya kurang lebihnya begitu. Sekarang kita menuju ke analisis. Ma'a hayawanin, di sini adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ma'a, majrurnya adalah kalimat hayawanin, yang mana ini berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya adalah kasrah, ya. Kemudian tahirin adalah sifat atau naat dari hayawanin, ya. Kalau kita lihat di sini hayawanin itu dibaca jar, maka tahirin juga dibaca jar. Di sini hayawanin berupa isim mufrad, tahirin juga berupa isim mufrad. Hayawanin berupa isim nakirah, tahirin juga berupa isim nakirah. Hayawanin berupa isim apa yang belum? Isim nakirah tadi sudah, isim mufrad, ya. Di sini hayawanin berupa mudzakkar, tahirin di sini juga berupa mudzakkar, sehingga karena sifat atau naat yang berupa isim mufrad itu empat syarat ini sudah terpenuhi, maka ya sudah jadi sifat atau naat, ya. Kemudian falayat huru, di sini adalah fa tafra', ya. Faknya fa tafra' dari istisna yang ila jirdal kalbi. Jadi fa tafra' itu apa sih? Fa tafra' adalah fa yang menjelaskan cabang dari pembahasan sebelumnya. Jadi yang dibahas sebelumnya kan pengecualian, ya, pengecualian dari kulit hewan yang bisa disamak. Pengecualiannya yaitu anjing serta babi, ataupun hewan yang terakhir dari keduanya, ataupun hewan yang terakhir dari salah satu dari keduanya, ya. Kemudian fala yadhuru bidibagi. Kemudian penjelasan itu dicabangkan lagi, maka kulit dari hewan tersebut tidak bisa suci dengan cara disamak, ya. Itu fathah. Atau kalau kalian mau keterangan yang lebih jelas, silahkan kalian cek di kitab Hasyiah Al-Bajuri, syarahnya kitab Fathul Qorib ini, ya. Di situ diterangkan kalau faknya itu fathah. Kemudian la-nya di sini adalah la nafi. Gampangannya la nafi itu maknanya itu tidak. Kalau la nahi itu menunjukkan larangan, artinya jangan, ya. Nah, la atau huruf nafi, la nafi saja, ya. La nafi di sini itu tidak mempengaruhi
fi'il setelahnya. Di sini yadhuru tetap dibaca rafa. Ya. Yadhuru tetap dibaca rafa. Nah, di sini yadhuru itu berupa fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari di sini dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Sebab fi'il mudhari ini tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm ya. Nah, kemudian untuk fa'il dari yadhuru adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan ini kembali ke jilid atau jilid ya, jildul kalbi yang dimaksud pokok kulit dari terserah kata itu, kulit dari anjing, kulit dari babi, ataupun kulit dari hewan yang terakhir sebab persilangan anjing serta babi, ataupun kulit dari hewan dari ataupun kulit dari hewan yang terakhir dari anjing yang dikawinkan silang dengan hewan lain, ataupun kulit dari babi ataupun kulit dari hewan yang dikawinkan silang dengan babi. Pokok dari kulit ya, kulit yang sudah dimaksud itu ya. Bit dibagi adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ba, majrurnya adalah lafaz ad-dibar ya. Di sini sudah jelas ya, di situ dibaca jar, tanda jarnya adalah kasrah. Sebab ad-dibagi itu berupa isim mufrad ya. Kemudian wa'ad mulmaitati, wawunya di situ adalah wawu. Di sini saya jadikan wawu ibtidak ya. Wawu ibtidak karena berada di awal jumlah ismiyah. Kemudian ad mulmaitati adalah mubtada'nya dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada kalimat pertama karena ini berupa takrib idhofi ya. Yang admu itu isim mufrad, al-maitati juga isim mufrad ya. Kemudian wasya'ruha adalah ataf nasab karena di sini ada huruf ataf berupa wawu. Kemudian lafaz sya'ruha saja tanpa wawu di sini adalah ma'tuf dari kalimat admul maitati yang berposisi sebagai ma'tuf alaih ya. Nah, berhubung ma'tuf alaih dibaca rafa, maka di sini sya'ruha juga dibaca rafa. Dan di sini berupa takrib idhofi ya. Sya'ru berupa mudhaf, ha sebagai mudhaf ilaihnya. Kemudian najisun ini adalah khabar, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena najisun itu berupa isim mufrad ya. Dan najisun secara singgot itu bentuknya adalah isim fa'il ya. Dari najasa itu, najasa yang jisu apa yang jasu, kalian bisa cek di kamus ya. Pokok ini isim fa'ilnya najisun. Kemudian wakada al-maitatu. Di sini wawunya adalah wawu, bisa sih wawu istinaf bisa, wawu ibtidak juga bisa. Pokok wawu yang berada di awal jumlah ismiyah ya di sini. Entah kalian pilihlah. Mau menjadikannya sebagai wawu ibtidak monggo, mau menjadikannya sebagai wawu istinaf juga monggo. Kemudian kada di sini adalah khobar muqaddam ya, khobar muqaddam yang berupa syibh jumlah, yakni jar majrur. Karena di sini diawali dengan huruf jar kaf ya. Untuk majrurnya adalah da yang berupa isim isyarah, sehingga di sini tanda jarnya itu dikira-kirakan. Nah, tanda rafa dari khobar yang berupa jar majrur ini apa? Tanda jarnya itu dikira-kirakan karena itu berupa syibh jumlah. Ya, misalkan ya, ini kan mubtada'nya itu muakhir ya, yang khobarnya itu muqaddam. Misalkan kalau contoh yang gampang-gampangannya saja ya, Zaidun fidari, Zaidun utawi Zaid ini pakai makna Jawa ya. Zaidun utawi Zaid fidari ikut tetap ing dalem omah. Fidari itu posisinya sebagai khobar, ya kan? Tanda rafa'nya mana? Tanda rafa' dari khobar itu dikira-kirakan, ya. Karena fidari atau fil bait ya, fidari itu dia menempati posisi sebagai khobar dan khobar itu dibaca rafa sehingga tanda rafa'nya dikira-kirakan ya. Kemudian al-maitatu di sini mubtada muakhar ya, mubtada muakhar dibaca rafa, tanda rafa'nya adalah dhammah karena al-maitatu merupakan isim mufrad. Kemudian aidon. Nah, pembahasan aidon ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video yang ini. Silahkan kalian bisa cek
Jadi aidon itu bisa menjadi dua tarkib ya. Kalian bisa milih, bisa menjadi maf'ul mutlaq, bisa juga menjadi hal. Terserah kalian mau pilih yang mana. Kemudian najisatun. Nah, najisatun ini itu kalau saya cek di kitab Hasyiah Al-Bajuri, dia itu la hajata ilaihi sebenarnya ya. Di situ penjelasannya itu di kitab Bajuri seperti itu. La hajata ilaihi. Ini hanya sekedar tambahan untuk menguatkan. Cuman berhubung di sini sudah tertera, jadi mau nggak mau harus kita analisis ini menjadi apa. Nah, kalau menurut saya najisatun di sini posisinya itu sebagai khobar. Nah, mubtada'nya mana? Mubtada'nya adalah dibuang karena sudah maklum. Najisatun ay al-maitatu najisatun. Ya. Nah, di sini najisatun dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah ya. Kemudian wa urida ya. Wawunya di situ adalah wawu istinaf karena berada di awal jumlah. Di sini jumlah fi'liyah ya. Kemudian urida ini adalah fi'il madhi mabni majhul ya. Kalau mabni ma'lumnya itu aroda, kemudian di mabni majhulkan menjadi urida ya, bukan uridu ya. Urida di sini fi'il madhi ya dari aroda. Kemudian biha adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ba, majrurnya adalah ha, dan untuk tanda jar dari ha sendiri itu dikira-kirakan karena ia berupa isim dhamir. Nah, baru ini az-za'ilatul hayati ini menjadi naibul fa'il. Naibul fa'ilnya, dan di sini naibul fa'ilnya itu berupa tarkib idhofi, dan ini adalah idhofah ghairu mahdoh atau idhofah lafdiyah. Ya, sudah saya jelaskan bahwa idhofah itu dibagi menjadi dua kan ya. Idhofah yang mahdoh serta idhofah yang ghairu mahdoh. Idhofah yang mahdoh itu kita semuanya sudah tahu dan banyak sekali contohnya. Nah, idhofah yang ghairu mahdoh yang terakhir ini adalah idhofah yang unik karena mudhohnya itu bisa kemasukan al. Jadi makanya kemarin itu sudah saya jelaskan bahwa syarat dari mudhof itu tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada non ya. Untuk kemasukan al itu masih mungkin, yaitu idhofah yang ghairu mahdhuf, dan contohnya itu ini. Contoh lainnya itu seperti al-wajibil wujudi. Ya, al-wajibil wujudi itu juga idhofah yang ghairu mahdhuf ya. Nah, sehingga di sini yang az-zailatu itu menjadi mudhofnya, al-hayati sebagai mudhof ilaihnya, dan kedua lafaz ini itu dijadikan satu paket menjadi naibul fa'il dari urida. Dan az-zailatul hayati ini itu dibaca rafa ya, tanda rafanya adalah dhammah pada kalimat pertama az-zailatu ya. Az-zailatu kalau secara sigot itu berupa isim fa'il dari zala yazilu ya. Kemudian al-hayati kalau secara sigot itu berupa isim jamid ya, isim jamid. Kemudian bi ghairi dzakatin adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ba, majrurnya adalah takrib idhofi, yakni ghairi dzakatin, ghairi sebagai mudhofnya, dzakatin sebagai mudhof ilahnya ya. Ghairi itu adalah isim yang wajib diidhofahkan ya. Kemudian syar'iyatin adalah sifat atau naat dari dzakatin ya. Asal katanya kan syar'un ya. Nah, syar'un ini mau dijadikan sifat, maka syar'un yang bukan berupa isim sifat hendak dijadikan sifat itu harus ditambahi dengan ya nisbah ya. Nah, berhubung yang disifati atau yang dinaati itu berupa mu'annas, maka ditambahi lagi dengan ta, seperti itu menjadi syar'iyatin ya. Jadi penjelasan untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini masih belum selesai. Jadi tetap terus pantengin terus channel Hayyinal Hifdz. Oke teman-teman, insyaallah kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.